Sumber berita, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu tertua di Pulau Jawa yang berkuasa sekitar tahun 358 sampai abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh seorang Maharesi, yaitu Rajadiraja Guru Jayasingawarman. Rajadiraja Guru merupakan Maharesi atau pendeta asal Salangkaya, India yang mengungsi ke Indonesia karena kerajaan asalnya ditaklukkan oleh Kerajaan Magadha. Ia merupakan pemimpin para pengungsi asal kerajaan Pallava dan Calanjaya yang ingin mencari perlindungan akibat peperangan besar yang terjadi. Letak geografis. Letak Kerajaan Tarumanegara berada di Jawa Barat di tepi Sungai Cisande yang saat ini merupakan wilayah Banten. Mengenai letak ibu kota Tarumanegara dengan keratonnya masih belum bisa dipastikan, tetapi berdasarkan ilmu bahasa Prof. Dr. Batjaraka memperkirakan bahwa letak keraton Taruma itu di daerah Bekasi. Pada puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara, yang pertama ada Jayasingawarman. Jayasingawarman adalah pendiri Kerajaan Tarumanegara yang memerintah antara 358 sampai 382 Masehi. Dia adalah seorang Maharesi dari Wangsa Salangkayana di India yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya di India diserang dan ditaklukkan Maharaja Samutragupta dari Kemaharajaan Gupta. Yang kedua, Daharmayawarman. Dahayawarman adalah raja kedua Kerajaan Tarumanegara yang memerintah antara 382 sampai 395 Masehi. Ia adalah anak dari Raja Jayasingawarman. Ia dipusarkan dari tepi kali Candrabaga. Namanya hanya tercantum dalam naskah Wangsakerta. Yang ketiga, ada Purnawarman. Purnawarman adalah raja ketiga sekaligus termasyhur dari Kerajaan Tarumanegara yang memerintah sejak tahun 395 sampai 434 Masehi. Namanya dikenal dalam Prasasti Citraun dan Prasasti Jambu dan Prasasti Tugu. Yang keempat, Wisnuwarman. Wisnuwarman adalah Raja Tarumanegara yang keempat. Dia memerintah Kerajaan Tarumanegara yang menggantikan ayahnya, Purnawarman yang mengangkat pada tahun 435 Masehi. Wisnuwarman dinobatkan menjadi raja pada tanggal 14 bagian terang bulan Posya tahun 355 atau 356 Saka atau tahun 434 Masehi. Yang kelima, Indrawarman. Indrawarman adalah raja kelima sekaligus dari Kerajaan Tarumanegara yang memerintah sejak tahun 455 sampai 515 Masehi. Dia naik tahta sebagai raja yang menggantikan Raja Wisnuwarman yang mangkat pada tahun 337 Saka atau sekitar tahun 455 Masehi. Setelah Raja Wisnuwarman meninggal, tahta Kerajaan Tarumanegara jatuh kepada putra laki-laki yang tertua yaitu Indrawarman. Raja yang keenam, Candrawarman. Candrawarman adalah anak putra dari Indrawarman. Candrawarman mulai memerintah Kerajaan Tarumanegara sebagai raja ke-6 sejak tahun 515 Masehi hingga sekitar tahun 535 Masehi. Candrawarman bergelar Sri Maharaja. Candrawarman Sang Hariwangsa Pursakati Suralagawegang Pramarta. Yang ketujuh, Suryakarman. Suryakarman adalah raja kekaisaran Khmer dari tahun 1113 hingga 1145 sampai 1150 dan merupakan pendiri Angkor Wat yang ia bangun untuk Dewa Wisnu. Arsitektur, kampanye militer, dan restorasi. Pemerintah yang kuat membuat sejarawan menjuluki Suryawarman sebagai salah satu raja terbesar kekaisaran tersebut. Raja yang ke-8 adalah Kertawarman. Kertawarman adalah raja kerajaan Tarumanegara ke-8 yang mewarisi bapaknya, Suryawarman, yang mangkat pada tahun 561 dan memerintah selama 67 tahun antara tahun 561 sampai 628. Yang ke-9 ada Sudawarman. Sudawarman atau Sudawarman dari Kerajaan Tarumanegara yang mulai memerintah. Dia menggantikan kakaknya Raja Kertawarman yang meninggal pada tahun 561 Masehi. Sudawarman sendiri adalah seorang resi yang tinggal di India. Setelah mengetahui kabar kakaknya telah meninggal, ia tidak ingin memiliki seorang pun anak.
Maka tahta kerajaan Tarumanegara secara resmi jatuh kepada Sudarwarman menjadi raja ke-9. Ke-10 ada Hariwangsawarman. Hariwangsawarman atau Dewa Murti adalah raja kerajaan Tarumanegara yang memerintah paling singkat hanya dalam tempo 1 tahun. Hariwangsawarman adalah anak putra dari Raja Sudawarman yang mangkat pada tahun 639 Masehi. Yang ke-11 Linggawarman. Linggawarman adalah raja terakhir dari kerajaan Tarumanegara yang memerintah antara 666 sampai 669. Masa pemerintahnya singkat, yakni selama 3 tahun, menandai akhir dari kerajaan Tarumanegara yang berdiri sejak abad ke-4. Sistem politik atau pemerintah. Pemerintahan di kerajaan ini menganut sistem monarki absolut yang mana dipimpin oleh seorang raja yang memiliki otoritas penuh dalam menjalankan pemerintahan. Puncak kejayaan kerajaan Tarumanegara tercapai pada masa pemerintahan Pundawarman. Pundawarman terkenal sebagai seorang penguasa yang tangguh dan bijaksana dalam memimpin rakyatnya. Selain itu, Raja Pundawarman juga menetapkan berbagai aturan seperti hukum kerajaan, regulasi militer, strategis perang, dan silsilah dinasti Warman. Sistem kepercayaan. Kepercayaan masyarakat Tarumanegara pun sejalan dengan corak agama kerajaan tersebut yang mengikuti ajaran Hindu Wisnu. Dalam agama Hindu, Wisnu dianggap sebagai dewa Sititi atau pemelihara. Tugasnya adalah menjaga dan melindungi segala ciptaan Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa. Wisnu dihormati sebagai roh suci dan dewa tertinggi. Ia digambarkan sebagai dewa berkulit hitam kebiruan, memiliki Dewi Sri sebagai pasangannya, senjata cakra, dan naik burung Garuda. Menurut ajaran Hindu, Wisnu akan turun ke dunia apabila kejahatan merajalela. Sistem ekonomi. Seorang pedagang Cina yang bernama Fahian menyebut dalam buku catatannya, jika dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat kerajaan Tarumanegara bekerja sebagai petani, peternak, dan pemburu binatang. Selain itu, perdagangan juga menjadi sektor penting dalam kehidupan ekonomi kerajaan Tarumanegara. Perdagangan cula badak, perak, dan kulit penyu telah dilakukan pada masa itu. Sistem sosial. Kehidupan sosial kerajaan Tarumanegara sudah teratur dan rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Pundawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Raja Pundawarman juga sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Peristiwa-peristiwa penting dalam kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, sebagai salah satu kerajaan di Indonesia yang menjadi sumber penyebaran agama Hindu. Delapan, kurangnya inovasi. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan mengembangkan inovasi baru dapat membuat kerajaan menjadi tertinggal dan kalah bersaing dengan kerajaan-kerajaan lainnya. 5. Serangan dari luar. Kemungkinan besar Tarumanegara menghadapi ancaman dari kerajaan-kerajaan lain yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Serangan-serangan ini dapat melemahkan pertahanan dan ekonomi kerajaan. Salah satu kerajaan yang memiliki banyak prasasti sebagai peninggalan sejarah. Mengapa memiliki banyak prasasti? Karena memiliki kebiasaan seperti tradisi menulis. Masyarakat Tarumanegara memiliki tradisi menulis dan mencatat peristiwa yang penting pada media batu. Prasasti menjadi cara untuk mengabadikan sejarah, keberhasilan, dan juga sebagai bentuk penghormatan sebagai para dewa. Agama Hindu. Agama Hindu yang anut masyarakat Tarumanegara memiliki pengaruh besar dalam pembuatan prasasti. Banyak prasasti yang memuat mantra-mantra Hindu dan kisah-kisah para dewa. Kekuasaan politik. Prasasti juga digunakan sebagai alat untuk memperkuat legitimasi kekuasaan para raja dengan membuat prasasti raja-raja Tarumanegara ingin menunjukkan kehebatan dan keberhasilan pemerintah. Berikut contoh-contoh prasasti peninggalan Tarumanegara. Yang pertama, prasasti Tugu. Prasasti yang paling terkenal menceritakan tentang pembangunan saluran air sepanjang 6.120 tombak oleh Raja Pundawarman.
Selanjutnya prasasti Ciartem menggambarkan tapak kaki Raja Purnawarman sebagai simbol kekuasaan. Yang kedua, selanjutnya prasasti Kebun Kopi menyebutkan nama-nama Raja Tarumanegara. Yang selanjutnya prasasti Pasir Awi berisi pujian kepada Dewa Siwa. Keempat, menjadi pencetus pertama nama Sandipura yang sekarang dikenal oleh kita dengan nama Sunda. Sundapura, ibu kota Tarumanegara pada masa pemerintahan Purnawarman. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, sekitar abad ke-4 Masehi, Tarumanegara mengalami masa kejayaan. Untuk memperkuat pengaruh dan kekuasaannya, Purnawarman membangun ibu kota baru yang letaknya lebih dekat dengan pantai. Nama Sundapura, ibu kota baru ini diberi nama Sundapura. Nama ini memiliki makna yang dalam dan mengandung unsur kebanggaan akan identitas lokal. Kata Sunda dalam nama ini dipercaya sebagai asal-usul nama Sunda yang kita kenal sekarang. Mengapa disebut Sundapura? Identitas lokal. Pemilihan nama Sundapura menunjukkan upaya Purnawarman untuk memberikan identitas yang kuat bagi kerajaan barunya. Nama ini sekaligus menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat Tarumanegara. Cikal bakal nama Sunda. Kata Sunda dalam nama Sundapura secara bertahap menjadi sebutan untuk wilayah yang semakin luas hingga akhirnya menjadi identitas bagi seluruh masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Proses perkembangan nama Sunda dari ibu kota ke wilayah. Awalnya nama Sunda hanya merujuk pada ibu kota baru, Tarumanegara. Namun seiring berjalannya waktu, sebutan Sunda meluas dan menjadi identitas bagi seluruh wilayah kekuasaan Tarumanegara. Pengaruh budaya dan bahasa yang berkembang di wilayah Tarumanegara juga berturut memperkuat identitas Sunda. Bahasa Sunda sebagai daerah yang digunakan oleh masyarakat semakin menguatkan ikatan kesatuan mereka. Perkembangan sejarah. Setelah runtuhnya kerajaan Tarumanegara, nama Sunda terus digunakan dan mengalami perkembangan seiring dengan dinamika sejarah yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Prestasi Kerajaan Tarumanegara. 1. Penyebaran agama Hindu. 2. Pengembangan sistem irigasi. 3. Kemajuan ekonomi melalui perdagangan. 4. Peninggalan prasasti bersejarah. 5. Pemerintahannya yang teratur dan stabil. 6. Hubungan diplomatik dengan kerajaan asing. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. 1. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara yang saat itu dipimpin oleh Raja Tarusbawa atau Raja ke-13 disebabkan oleh kurangnya kepemimpinan di Pulau Jawa. Raja Tarusbawa lebih memilih untuk memimpin kerajaan kecil yang berada di hilir Sungai Gomati. 2. Pada saat itu serangan dari kerajaan lain juga menjadi salah satu alasan jatuhnya Kerajaan Tarumanegara dan salah satunya ialah Kerajaan Majapahit. 3. Pergantian kepemimpinan yang tidak mulus. Setelah masa keemasan di bawah Purnawarman, pergantian kepemimpinan yang terjadi tidak selalu berjalan dengan mulus. Kurangnya kepemimpinan yang kuat dan bijaksana dapat melemahkan fondasi kerajaan. Yang keempat, perpecahan internal. Munculnya perpecahan di dalam kerajaan, baik di kalangan keluarga kerajaan maupun di antara para pejabat, dapat menggerogoti kekuatan dan persatuan kerajaan. Yang kelima, serangan dari luar. Kemungkinan besar Tarumanegara menghadapi ancaman dari kerajaan-kerajaan lain yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Serangan-serangan ini dapat melemahkan pertahanan dan ekonomi kerajaan. Yang keenam, perubahan iklim. Perubahan iklim yang ekstrim seperti kekeringan atau banjir dapat menyebabkan gagal panen dan kelaparan. Kondisi ini dapat memicu ketidakstabilan sosial dan memicu pemberontakan. Yang ketujuh, munculnya kerajaan-kerajaan baru. Munculnya kerajaan baru di sekitar wilayah Tarumanegara dapat mengurangi pengaruh dan kekuasaan kerajaan ini. Persaingan ini untuk mendapatkan sumber daya wilayah semakin ketat. Yang kedelapan, kurangnya inovasi. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan mengembangkan inovasi baru dapat membuat kerajaan menjadi tertinggal dan kalah bersaing dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Ya, Kerajaan Tarumanegara. Itu yang pertama, Prasasti Tugu adalah salah satu prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara. Prasasti tersebut isinya menerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja di Raja Guru dan penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Yang kedua, Prasasti Ciaruten atau Prasasti Ciampea.
ditemukan di tepi atau Sungai Aruten, anak sungai dari Cisadane, Bogor. Prasasti tersebut merupakan peninggalan masa Tarumanegara. Yang ketiga, Prasasti Kebon Kopi 1. Dinamakan demikian untuk dibedakan dari Prasasti Kebon Kopi 2 atau Prasasti Tapak Gajah karena terdapat pahatan tapak kaki gajah. Merupakan salah satu peninggalan kerajaan Tarumanegara. Yang keempat, Prasasti Muara Cianten. Terletak di tepi sungai Cisadane dekat Muara Cianten yang dahulu dikenal dengan sebutan Prasasti Pasir Muara atau Pasiran Muara. Karena memang masuk ke wilayah Kampung Pasir Muara, Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Kelima, Prasasti Cidang Hiang adalah salah satu prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara dan terletak di wilayah Padenglang, Banten. Yang keenam, Prasasti Pasir Awi adalah salah satu dari 7 prasasti peninggalan kerajaan tertua di barat Pulau Jawa. Prasasti ini telah ditetapkan menjadi benda cagar budaya peringkat nasional. Yang terakhir, Prasasti Jambu atau Prasasti Pasir Kolengkak adalah prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di daerah perkebunan jambu, kira-kira 30 km sebelah barat Bogor. Jadi kesimpulannya adalah kebijakan dari sang raja dan ratu yaitu Purnawaman karena mempunyai watak, sifat, sikap yang baik dan cerdas. Dengan buktinya ia memerintahkan pengawalnya untuk menggali Sungai Gemati dan Candra Bahaga yang digunakan untuk membuat saluran irigasi untuk warga atau kerajaan dan luar kerajaannya. Pesan moralnya adalah yang pertama pentingnya kepemimpinan yang kuat dan bijaksana. Yang kedua pentingnya pembangunan infrastruktur. Yang ketiga pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang keempat pentingnya menjaga hubungan baik dengan kerajaan lain. Yang kelima mudah beradaptasi terhadap perubahan.